Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Wilda. Hari ini kita akan belajar tentang jarak antara dua bidang. Sebelum belajar menentukan jarak antara dua bidang pada dimensi 3, kamu perlu menguasai konsep menentukan jarak antara dua titik, jarak titik ke garis, dan jarak antara dua garis. Tahukah kamu untuk menghitung jarak antara dua bidang, kamu perlu menyederhanakannya sehingga jarak sama dengan jarak titik ke garis ataupun jarak lain yang sudah kita pelajari. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan terdapat dua bidang, yaitu bidang U dan bidang V, yang tidak saling berpotongan. Berpotongan itu artinya memiliki satu titik potong. Nah, di sini kalau misalnya mereka berpotongan, maka jaraknya tidak perlu kita cari karena pasti sama dengan 0. Nah, di sini kan kondisinya tidak saling berpotongan ya. Kondisi bidang U dan bidang V itu saling sejajar. Lalu bagaimana menentukan jaraknya nih? Langkah yang pertama yaitu buatlah bidang W yang tegak lurus. Ada kata tegak lurus di sini ya. Yang tegak lurus dengan kedua bidang. Kemudian misalkan garis G adalah perpotongan, garis G dan garis H adalah perpotongan bidang W dengan bidang U, dan kalau yang H ini berarti perpotongan bidang W dengan bidang V. Nah, sekarang jarak U ke V adalah jarak dari garis G ke garis H. Selanjutnya, pilihlah sembarang titik ini pada masing-masing garis G dan garis H. Misalkan titik yang kita ambil adalah titik P dan titik Q. Titik P pada garis G dan titik Q pada garis H. Maka jarak bidang U ke V adalah jarak dari titik P ke Q, atau kita sebut dengan panjang PQ. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan kubus ABCD EFGH berikut ini yang panjang rusuknya adalah 12 cm. Tentukan jarak bidang BC, GF, dan ADHE. Lalu yang kedua, bidang BDE dan CFH. Kemudian yang C, jika P terletak di tengah-tengah AB, ini P, di sini P, P-nya di sini. Kemudian Q itu adalah titik di tengah-tengah EF, ini Q. Kemudian Q. Dan R itu terletak di tengah-tengah EH, ini R. Dan S itu terletak di tengah antara AD, ini S. Berarti ini kita tinggal hubungkan set. Oke, bagus sekali gambarannya. Nah, seperti itu. Yang diminta adalah tentukan jarak bidang PQRS dengan T. Oh, mohon maaf, ternyata ada lagi. Titik T itu terletak di tengah-tengah BC. Ini titik T. Kemudian U di tengah FG. Ini U. Kemudian V terletak di tengah GH. Dan W itu di tengah CD. Berarti kita diminta menghitung jarak antara PQRS dan TUVW. Caranya bagaimana? Oke, mari kita bahas bersama-sama satu persatu. Yang pertama, menentukan jarak bidang BC, GF, dan ADHE. Buatlah bidang yang tegak lurus dengan BC, GF, dan ADHE. Di sini berarti ada ABCD dan bidang EFGH. Nah, di sini CGHD memotong BCGF, CGHD memotong BCGF. BCGF itu di bidang
di garis GC. Kalau dilihat ini ada yang kembar nih loh hurufnya. Itu berarti kalau ciri khasnya memotong itu mesti kembar. CG, berarti oh memotong di CG. Kemudian CGHD, CGHD memotong ADHE. Di apa yang berulang? Huruf DH, huruf DH. Seperti ini. Nah, kemudian berarti kan kita sudah punya garis GC dan garis DH. Nah, jarak dari BCGF dan ADHE sendiri adalah jarak dari GC terhadap DH. Apa itu berarti? Yaitu HG atau DC. Yang panjangnya adalah rusuk dari kubus itu sendiri, yaitu 12. Seperti itu ya, mudah ini. Lanjut yang berikutnya, menentukan jarak bidang BDE, BDE, dan bidang CFH. Oke, berarti jarak bidang dari BDE dan CFH. Nah, di sini berarti kita mengambil garis tegak lurus ini. Jadi kan, oke, sekarang ini kita cari, namanya mencari jarak itu kan berarti kita menghubungkan suatu garis, suatu titik dari titik bidang BDE terhadap bidang CFH ini yang tegak lurus. Nah, caranya gimana, Bu? Oke, yang pertama kita cari dulu titik potong diagonal sisi alas dan diagonal sisi tutupnya. Di sini perpotongan diagonal sisi tutupnya adalah Q dan perpotongan diagonal sisi alasnya adalah R. Lalu kita hubungkan Q ke R. Oke. Nah, sekarang coba diamati. Ternyata QR ini berpotongan dengan bidang BDE di titik R ini. Nah, di sini kita bisa tarik ini dari R ke T. Wah, ini ternyata. Kita kan sudah punya ini segitiga QRC. Nah, di sini kita cari jarak dari bidang BDE dengan CFH itu adalah RT. Kemudian kita gambar segitiga seperti ini. Segitiga QRC dengan QR itu panjangnya adalah sama dengan rusuk kubus. Karena dia sejajar dengan EA, sejajar dengan CG, sejajar dengan BF, sejajar dengan HD. Berarti panjangnya 12. Kemudian RC adalah setengah dari diagonal kubus, diagonal sisi alas kubus. Kalau diagonal sisi kubus itu adalah 12 akar 2, kalau RC sendiri adalah setengahnya, berarti 6 akar 2. Nah, yang kita butuhkan adalah RT. Bagaimana cara mencarinya? Langkah pertama, kita mencari panjang sisi QC. Panjang sisi QC ini kita cari dulu. Kita mencari panjang sisi QC. Ini kan karena segitiga siku-siku, jadi menggunakan teorema Pythagoras. QC adalah berarti QR kuadrat ditambah RC kuadrat. Jadinya 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 dikuadratkan. 12 kuadrat itu 144 ditambah 6 pangkat 2, 36 kali 2 adalah 72. Kemudian ini dijumlahkan, 4 tambah 2 itu 6, 4 tambah 7 itu 1, nyimpan 1 tambah 1, 2, akar 216. Akar 216 difaktorkan, yaitu akar 36 kali 6. Nah, ini jadinya kan berarti akar 36 dikali akar 6. Nah, akar 36 itu keluar jadi 6. Ya, ini tidak bisa keluar, tetap akar 6. Jadi panjang QC-nya adalah akar 6. Panjang QC-nya adalah 6 akar 6. Nah, sekarang kita cari panjang RT. Hati-hati, RT ini tidak memotong panjang QC sama besar, ya. Kenapa? Karena panjang QRC, segitiga QRC bukan segitiga sama sisi ataupun sama kaki. Sehingga RT tidak membagi sisi alas QC, sisi miring QC dengan sama besar. Sehingga bagaimana cara kita mencari panjang RT, yaitu menggunakan luas segitiga. Nah, kita tulis
luas segitiga dari RQC. Nah, kita memandangnya dua arah. Yang pertama RC sebagai alas, berarti QR adalah tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah QC sebagai alas, maka RT sebagai tinggi. Seperti ini. RC tadi 6 akar 2, kemudian QR-nya adalah 12, kemudian QC-nya 6 akar 6, RT-nya belum tahu. Loh Bu, kok ini setengahnya hilang? Iya, ini bisa dicoret, disederhanakan. Jadi tinggal RC dikali QR sama dengan QC dikali RT. RC 6 akar 2, QR 12, QC 6 akar 6, RT belum diketahui. Kemudian 6-nya ini bisa saling mencoret. Tersisa akar 2 kali 12 sama dengan akar 6 RT. Nah, berarti akar 12 dikali 2 akar 2 dikali 12, kemudian kita kan butuh RT nih. Berarti ini dibagi dengan akar 6. Nah, jadinya seperti ini. Yang ada di bawah tanda akar itu bisa saling disederhanakan. Ini akar 2, yang ini akar 6. Oke, bagi akar 2 itu 1, bagi akar 2 itu akar 3. Nah, jadinya 12 per akar 3. Apakah sudah selesai? Belum. Karena ini bentuk pecahan, itu penyebutnya tidak boleh berbentuk akar, harus berbentuk bilangan asli. Caranya bagaimana? Dikalikan dengan akar sekawan dari penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah akar 3, maka baik pembilang maupun penyebutnya dikali akar 3. Jadi 12 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Jadinya 12 akar 3 per akar 9 sebenarnya ya di sini, biar kalian paham. Ini sebenarnya 12 akar 3 per akar 9. Nah, akar 9 itu jadi 3. Gitu. Sebenarnya konsep lainnya adalah kalau akar 3 dikali akar 3 itu berarti akar 3 pangkat 2. Ya kan? Ini akarnya hilang karena ada pangkatnya, jadi tersisa 3 gitu. Bolehlah konsep setiap orang, yang penting intinya itu, jadi bisa langsung akar 9, oh akar 9 itu 3, atau kalau di akar 3 kali akar 3, akarnya tuh hilang langsungan jadi 3 gitu juga boleh, nggak ada masalah. Nah, kemudian 12-nya dibagi dengan 3. Tersisa 4. Jadinya 4 akar 3. Itu RT. Nah, sebenarnya ada cara cepatnya. Jarak antara dua bidang yang bentuk soalnya seperti ini ya. Khusus untuk bentuk yang bidangnya seperti ini, itu rumusnya cukup dengan 1/3 kali diagonal ruang kubus. Ah, masa sih Bu? Oke, kita coba. RT berarti tadi kan 1/3 diagonal ruang kubus. Berarti 1/3 dikali diagonal ruang. Diagonal ruang itu adalah berarti rusuk akar 3. Rusuknya kan 12. Berarti 12 akar 3. Ini coret jadinya 4 akar 3. Betul ternyata. Itu cara smartnya ya, khusus untuk soal yang seperti ini, menentukan jarak antara dua bidang yang posisinya seperti ini. Lalu berikutnya, yang ketiga, jika PQRS terletak di tengah AB, EF, dan EH dan AD, kemudian titik TUVW terletak di tengah-tengah BC, FG, GH, dan CD, tentukan jarak bidang PQRS TUVW. Seperti ini ya, PQRS itu yang berwarna pink, bidangnya, TUVW itu berwarna biru. Nah, langkahnya bagaimana? Buatlah bidang yang tegak lurus dengan PQRS dan TUVW, yaitu bidang yang diambil di sini adalah EGCA, yang ini. EGCA, oke. Nah, sekarang EGCA memotong PQRS di titik I, kemudian EGCA memotong TUVW di titik J. Gitu. Kelihatan ya? Nah, sehingga jarak bidang PQRS dengan TUVW adalah jarak titik I ke J. Nah,
Sekarang kalau diperhatikan, ini dari E sampai G itu adalah diagonal sisi kubus. Panjang EG itu adalah berarti rusuk akar 2. Rusuknya tadi adalah 12, berarti 12 akar 2. Sekarang diperhatikan bahwa ternyata EI, kemudian IO, kemudian OJ, dan JG itu memiliki perbandingan yang sama besar. Artinya, semua EG itu terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, yang dicari itu adalah jarak I ke J. Dia kan sama nih, berarti 2 dari 4 bagian. Jadi rumusnya di sini 2/4 itu disederhanakan jadi setengah. Berarti setengah dikali diagonal sisi kubus. Diagonal sisi kubusnya di 12 akar 2, jadinya 6 akar 2. Selesai. Nah, ini dijelaskan lagi nih. Tahukah kamu mengapa sih tiba-tiba muncul setengah diagonal sisi kubus? Dari manakah? Coba amati dari hasil perpotongan garis QR dan VU. Bentar, garis QR dan VU. U-nya di sini, mohon maaf. Ini U. Ya. Telah membagi diagonal sisi kubus menjadi 4 bagian yang sama besar. Tadi seperti yang saya katakan, ini Bulda ganti warna yang lain, orange gitu ya, biar agak kelihatan cetar. Oke. Ini membagi ini sama besar. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi EI itu sama dengan IO, sama dengan OJ, sama dengan JG. Nah, sedangkan jarak titik I ke J merupakan bagian dari IO dan OJ. Berarti kan artinya 2 dari 4 bagian dikali diagonal sisi kubus. 2/4 itu sama dengan setengah. Seperti itu. Maka muncul rumus ini tadi. Gitu. Saya rasa mudah ya. Nah, ini silakan kalian mencoba latihan soal dari nomor 1 sampai 3. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.